Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh kasih senyum yang luar biasa, kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan situasi saat ini membuat kita merasa khawatir, takut, manusiawi. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar, kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Lewat firman-Nya kita bisa dikuatkan. Lewat firman-Nya kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dan
buat kesetiaan-Mu. Terima kasih sampai saat detik ini Tuhan, Engkau selalu dan akan bersama dengan kami. Situasi saat ini yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa melewatinya. Karena kami punya Allah yang besar, karena kami punya Allah yang sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih janji-Mu, ya dan amin. Janji-Mu yang selalu senantiasa setia Tuhan, setia sampai akhir Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berikan iman untuk kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lewat firman-Mu kami bisa dikuatkan, kami bisa menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berkati lewat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyebarkan firman-Mu untuk menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua yang siap sepakat mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat siang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lama kita tidak bertemu dalam kumpulan bersama di gereja, dan tentunya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Siang hari ini saya akan menyampaikan satu renungan, yaitu ketenangan hati. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Rasa tenang pada saat-saat sekarang ini terasa jauh dari hidup kita. Ada begitu banyak berita yang kita dengarkan merupakan informasi yang bukan untuk menguatkan, tetapi justru membawa kecemasan, ketakutan,
bagi kebanyakan orang. Sehingga aturan-aturan bahkan himbauan dari Tuhan dan pemerintah pun itu dilanggar. Oleh karena yang ada adalah bagaimana orang menganalisis sendiri tentang keadaan yang terjadi, berpendapat sendiri bahkan melalui media sosial. Dari keadaan yang seperti itu, maka membuat banyak orang menjadi resah, menjadi takut, menjadi khawatir, bahkan tidak berdaya. Tetapi sebagai milik Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada sebuah jalan yang Tuhan berikan bagi kita yang tetap percaya kepada Dia. Melihat keberadaan dari seorang raja yang besar, yang punya nama besar, dan tidak ada kekurangan pada dirinya, yaitu Raja Daud. Dia pun pernah merasakan rasa tidak tenang dalam hatinya. Kondisinya, situasi yang dialami mungkin berbeda dengan situasi yang kita alami pada saat-saat sekarang ini. Tetapi situasi hati adalah sama, yaitu tidak menjadi tenang. Demikian juga posisi kedudukan tidak memberikan rasa tenang dan aman bagi kita. Kita belajar dari Mazmur 62 ayat 2 ini, dan kita mengulang-ulang kata firman yang akan menolong kepada kita untuk memberikan ketenangan dalam diri kita masing-masing. Nah, seberapa jauh kita ini mendekat kepada Tuhan? Itu adalah menjadi sebuah pertanyaan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan yang akan menentukan bagi kita untuk menjadi tenang. Ada orang yang satu rumah tetapi belum tentu dekat. Bahkan bisa saja mereka saling WA-an untuk berkomunikasi. Contoh yang kita dapatkan di Jakarta, bagaimana orang disibukkan dengan pekerjaan. Bahkan untuk anak pun mereka sangat sulit untuk ketemu. Bisa ketemu 1 minggu sekali. Karena pagi hari buta, orang tua sudah pergi bekerja, lalu pulang larut malam, anak sudah tidur. Itulah keadaan yang ada, yang membuat suasana bahwa bukan masalah satu rumah lalu dekat. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Bukan masalah jarak yang menentukan dalam bentuk kilometer, tetapi seberapa dekat kita kepada Tuhan. Nyatanya, orang-orang yang sibuk dalam pelayanan, orang-orang yang masuk dalam tim doa, dalam tim pujian, dalam tim musik, mereka pun masih dalam keadaan yang rasa tidak tenang pada hari-hari ini. Untuk itulah maka ada sesuatu yang perlu kita miliki supaya kita menjadi orang-orang yang tenang kepada Tuhan. Yang pertama, milikilah hidup yang tetap dalam keadaan yang tidak panik. Tenang menghadapi situasi yang terjadi. Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tenang, dia akan bisa berdoa. Orang yang tenang, dia akan bisa membaca dan merenungkan firman Allah. Sehingga kondisi kerohaniannya akan semakin kuat. Dan imun dari kerohanian itu pun akan semakin kuat. Dan bisa menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi. Lalu yang kedua adalah agar supaya kita bertobat dan berhenti dari cara hidup yang tidak benar. Ketika setiap orang yang tersungkur menyembah kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan dengan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Dia, lalu kemudian dikatakan Allah itu akan memulihkan keadaan mereka. Ketika ada kelapangan hati, kerendahan hati dalam diri kita masing-masing, oleh karena kita mau datang mendekat kepada Dia dan menyadari keadaan setiap kita yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik, maka Tuhan itu dekat kepada kita. Dia sangat peduli kepada setiap kita. Dan yang ketiga adalah tetap percaya pada Tuhan Yesus yang siap untuk
menolong, memberikan ketenangan kepada kita. Tuhan Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Itu adalah sebuah janji yang dari Yesus. Ketika kita mengadakan perjalanan jauh, maka selalu ada rest area untuk kita bisa istirahat, untuk kita bisa menenangkan diri lagi sebelum kita melanjutkan perjalanan yang berikut sampai ke tempat tujuan. Di rest area itulah kita akan merasa tidak lagi dalam keadaan yang tegang, tetapi kita akan bisa dalam keadaan rileks, kita bisa dalam keadaan tenang. Dan kemudian setelah itu kita meneruskan perjalanan yang ada. Itu sebabnya siang hari ini seberapapun kita yang ada, iblis dia selalu ingin merampas, mencuri ketenangan yang ada pada diri kita supaya mengacaukan, bahkan kalau bisa membunuh iman yang ada pada diri kita supaya tidak berkembang. Dari renungan pada siang hari ini, tetaplah tenang dan tetap untuk doa dan juga membaca merenungkan firman Allah untuk pertumbuhan iman kita, menjadikan imun rohani kita semakin kuat. Lalu kemudian bertobat dan rendahkan hati, rendahkan diri di hadapan Dia. Dan kemudian tetap percaya pada pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau melawat kami semua, melawat umat-Mu, agar supaya kami memiliki hati yang tenang dan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi setiap hidup kami untuk menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi boleh menjadi bahagian pengalaman dalam hidup masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengumuman gereja pekan ini, 1. Untuk ibadah-ibadah yang biasanya dilakukan baik mingguan atau ibadah tengah minggu masih kita tiadakan dan tetap merupakan ibadah online. Hanya saja ada tambahan. Tiap hari Sabtu jam 19.00 kita akan bersama-sama menyatukan hati dalam doa bersama secara online. Kedua, pada saat mengikuti ibadah online yang tersedia, kami mengharapkan saudara-saudara sekalian untuk mengajak teman atau tetangga terdekat untuk beribadah bersama-sama. Ketiga, usahakan tetap ada komunikasi dengan sesama jemaat dan pengurus gereja. Keempat, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Nanti bisa dilihat kembali, diputar kembali untuk nomor rekeningnya. Sekian pengumuman, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
siang hari ini hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi, kiranya berkat Tuhan melawat mereka, memberikan jalan keluar, dan selalu menolong kepada mereka. Dan kalau sebentar kami akan pulang, mari Tuhan, Engkau mengedangkan tangan-Mu, dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami akan pulang dengan membawa berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam persekutuan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.